8 tahun kita sudah lewati. Dan selama 8 tahun, Tuhan sudah buat sangat banyak. Dan pagi hari ini, kita mau setiap kita bilang terima kasih. Saya minta semua penari gabung dan menari bersama. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Tidak banyak dari kita yang hebat. Tidak banyak dari kita yang berpendidikan dan bisa bahasa Inggris. Saya termasuk di antaranya yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris, bodoh. Dan saya tidak tahu kenapa Tuhan pilih kita. Sampai dalam waktu tinggal cuma setahun, kita bisa pergi ke 200 negara. Dan kita bisa utus 2.000 orang ke seluruh dunia. Padahal kita bukan orang-orang yang punya uang. Beberapa saudara alami. Saudara bahkan tidak punya paspor. Saudara tidak pernah naik pesawat. Tapi toh Tuhan percayakan kita ke luar negeri. Orang kan berkata Tuhan memilih pasukan gila bodoh. Tapi dari sudut Tuhan, Dia memilih orang-orang yang hina untuk dimuliakan. Dia memilih orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan keajaiban. Dia memilih kita yang miskin untuk memperkaya ribuan dan begitu banyak orang. Karena itu saudara, buat pagi hari ini hatimu penuh terima kasih. Mungkin Tuhan belum berikan rumah. Mungkin saudara pengen anak dan Tuhan belum belikan anak. Mungkin saudara pengen pekerjaan dengan gaji besar dan Tuhan belum beri. Tapi mari berkata, toh berkatnya lebih dari yang pernah kita pikirkan. Kepercayaannya lebih berharga dari apapun di dunia ini. Buat dirimu mengerti bahwa berdiri sebagai hamba Tuhan lebih mulia dari pekerjaan apapun. Saya boleh berkata, kalau saya bisa menjadi tukang bersih-bersih saja dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, itu jauh lebih mulia daripada jadi menteri di negara manapun. Kalau saudara belum mengerti ini, maka saudara sebenarnya belum tahu harga sebuah panggilan dan mulianya panggilan itu. Tapi kalau saudara mengerti bahwa pada waktu kita bisa menginjil saja, berarti kita menjadi duta kerajaan Allah. Dan itu lebih berharga daripada menjadi duta besar manapun di seluruh dunia. Mari mengucap syukur dari semua hati kita. Semua penari maju, penuhi dan naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan. Biar dari hati yang paling dalam bersyukur bahwa kita yang tidak baik dipilih, dipulihkan. Mari semua penari inti junior naik ke atas. Kita mau naikkan terima kasih. Kita mau naikkan terima kasih. Tidak ada yang lain selain terima kasih buat pengampunan, buat didikan, buat lawatan. Kau yang mengajarku untuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajar untuk terbang, mengajarku untuk terbang.
mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu. Kiara tasye. Di kejatuhan kau selalu sertaku. Di dalam kelemahan Di dalam lawatan Engkau memberikan sebuah lawatan. Kau tenggelamkan aku dalam sungai cintamu. Biar semua jemaat teriak berkata terima kasih. Menyatakan Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan. terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku. Mendidik ukir kami. Sesakit apapun ukir kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku. Sampai seluruh sel Di dalam hidupku. berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih. Terima kasih buat pelayanan. Terima kasih buat kau masukkan kami dalam bahtera. Bagimu yang selalu memegangku. Mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Kiara tashi kira pada tashi. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerahmu. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku. Dan seluruh Seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. terima kasih. Oh, terima kasih. Sampai seluruh hatimu berterima kasih. Sampai semua selmu. Mari naikkan syukur yang belum pernah kau naikkan. Selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih. Kiara kasih. Terima kasih. Mari semua berdiri dan terima kasih. Besar anugerah. Mari semua angkat tangan dan berkata terima kasih. Dan seluruh sel di dalam hidupku terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu mendidik dan mengukir. Berikan semua sekuat tenaga kalian berterima kasih. Buat setiap sel berterima kasih. Semua penari masuk. Semua penari buat masuk berlapis-lapis. Penuhi semua dengan cinta.
Terima kasih. Berterima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Buat setiap kesempatan. Terima kasih Terima kasih. yang bawa Terima kasih. sampai titik ini. Terima kasih Tuhan. Ebenezer, Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidupmu. Terima kasih sampai sel kita. Bangkitkan hatimu. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat kepercayaan. Terima kasih. Cintamu di setiap nafasku. Seluruh sel di dalam hidupku. Sampai anugerah cintamu di setiap nafasku. Dan seluruh sel di dalam hidupku. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku. Dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih. menerima kasih. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jesus. Berterima kasih. Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berterima kasih. Sampai akhir hidupku tidak ada yang bisa aku katakan selain berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih. Oh God, terima kasih. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh God, terima kasih. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku. Dan seluruh sel di dalam hidupku. Besar anugerah, katakan saudara. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku. Dan seluruh sel di dalam hidupku. Dan seluruh sel di dalam hidupku. Oh, berterima kasih. Ini tepuk tangan kami buat Engkau. Ini tepuk tangan kami buat Engkau. Ini tepuk tangan kami buat Engkau. Engkau yang layak. Ini tepuk tangan kami buat Engkau. Dan ada satu pun dari kami yang layak Tuhan, tapi Kau yang pilih. Kita akan masuk
bagi Dia yang bertata. Biar kita tetap menyembah Tuhan bagi Dia yang bertata. Biarkan Dia turun pagi hari ini. Saudara, setelah ini kita akan nyanyikan Hineni. Dan sekali lagi pada waktu Hineni, biar semua penari, semua dari Patra, semua singer semuanya, kita akan berlutut dan kita akan menghadap Tuhan. Sekarang mari semua berdiri bagi Dia yang bertata. Dan anak domba, bagi Dia yang berjajah, dan anak domba, bagi Dia yang bertata. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau datang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bagi Kau Tuhan. Dia datang dengan segala kemegahannya. Dia datang dengan semuanya. Jesus, terima kasih Kau mau datang. Terima kasih. Rahasi rahasa karala makaya rala ya rahasi ya rahasi karala makaya Karala haso korosa aurora yara lama toko yara nama seke Kami merendahkan hidup kami dan diri kami di hadapan. Kami sadar kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami doa semua karena Engkau Tuhan. Rendahkan dirimu semua. Dia hadir. Jangan ada satu pun orang yang memegangkan diri.
Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau pilih kami, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Buat kami menyelesaikan bagian kami. Terima kasih Tuhan. Sementara saudara merendahkan diri, akan ada firman buat menyambut kedatangannya lewat Ibu Nani. Dan akan ada penglihatan pada waktu sangkakala itu ditiup. Pak Daniel akan melihat banyak hal. Semua dalam hadirat tetap Tuhan, menyembah Tuhan. Dia berkata ada pesan untuk menyambut kedatangannya dan ada penglihatan besar. Bahkan beberapa orang dari antara saudara dan banyak. Saat engkau hari ini berdoa saat ini. Engkau akan melihat bagaimana kedatangannya, apa yang akan terjadi. Saya dengar suara dahsyat. Kedatangan Tuhan merupakan sesuatu yang dahsyat. Saya dengar suara dahsyat. Dan Tuhan katakan, "Nak, para malaikatku sudah siap untuk meniupkan trompetnya. Sekarang sudah siap. Tinggal menunggu aba-aba dari Bapa. Semua sudah siap. Trompet sudah ada di tangan masing-masing. Hanya tinggal menunggu aba-aba dari Bapa. Lihat tanda-tanda akhir zaman. Banyak sekali yang akan diperlihatkan. Yaitu tanda-tanda di langit. Tanda-tanda di langit. Semua meteor-meteor, bintang-bintang akan bertabrakan. Inilah tanda yang engkau harus lihat, bahwa kedatangan dari Tuhanmu sudah amat singkat. Trompet sudah disiapkan. Dahsyat, dahsyat sekali.
maka akan terjadi hujan batu yang besar-besar karena tabrakan dari semua meteor yang ada. Camkan akan hal ini. Dekatkan dirimu kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Memang engkau perlu uang, engkau perlu hidup, tetapi yang harus kau kejar adalah menantikan kedatangan Tuhanmu. Engkau lebih mengejar itu daripada segala-galanya. Belajar memilih seperti Maria. Lebih suka duduk di bawah kaki Tuhan. Belajar dari firman Tuhanmu. Berlipat kali gandakan membaca firman. Lebih daripada kebutuhanmu yang lain. Tuhan, saya melihat Tuhan dengan mata sorot yang penuh dengan belas kasihan buat kita. Tuhan, syarat kita Tuhan, mampukan saat kedatangan-Mu. Tuhan, jangan sampai tidak ada iman dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tanda lain yang akan terjadi. Tuhan katakan, Tuhan akan bicarakan perkara kedatangannya itu ke semua agama. Semua orang yang bisa menangkap akan menangkap bahwa benar kedatangannya itu sudah amat dekat. Saudara akan mendengar dari orang-orang lain, tapi mereka tidak akan mengerti bahwa itu tanda kedatangan Tuhan. Tapi mereka bisa menangkap tanda zaman, tapi mereka tidak ngerti artinya. Ini akan terjadi di depan, tidak sampai akhir tahun ini. Tidak sampai akhir tahun ini, maka tanda-tanda itu akan mulai terjadi. Persiapkan semuanya. Saya lihat anak-anak kecil akan menggenapi kitab Yoel 2. Benar-benar akan dipakai Tuhan dalam bernubuat. Saya lihat anak-anak kecil bernubuat di jalan-jalan. Saya lihat itu. Saya lihat binatang-binatang yang tidak ada sebelumnya mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Saya lihat yang aneh-aneh mulai bermunculan. Yang disembunyikan dari berabad-abad mulai muncul kembali. Itu tanda-tandanya semua. Ada sifat-sifat manusia yang kejam sekali. Ada sifat-sifat manusia yang tidak pernah terjadi dan ada. Itu akan bermunculan, akan bermunculan, akan bermunculan. Dan dosa-dosa yang dulu-dulu itu mulai bermunculan kembali. Itu tanda-tandanya. Siapkan hatimu dan waspada dan berjaga-jaga. Saya lihat Tuhan berkata jelas, kemenangannya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Hineni. Kemenangannya adalah hineni.
Pada waktu engkau benar-benar sadar siapa dirimu. Engkau sadar siapa dirimu. Itu kemenangannya. Tuhan katakan itu kemenangannya nak. Itu kemenangannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan ini dari awal. Mampukah kami Tuhan untuk menjawab panggilan Biar semua kita menjawab panggilannya. dan berikan ku kerelaan melayanimu Dengan segenap hati. dengan sepenuh hati. Kiara Tashe, Jesus. Mampukah Kami ya Tuhan. ya Tuhan untuk menyelesaikan tugasmu dan berikan ku kesetiaan Biar sungguh kesetiaan itu menjadi bagian. melakukan semuanya. Beriku hati, mari semua berteriak. Seorang hamba. Biar menjadi jalanmu. Biar lewat kami. Lawatan. Karpet merah. Menyambut. Katakan semua ini, semua penari masuk. Berikan inenimu di hadapan Tuhan dari semua kota. Saudara tadi dibagikan perjamuan. Mari semua ambil perjamuan. Pagi hari ini, perjamuan ini bukan perjamuan seperti biasa. Tapi Tuhan berkata pagi hari ini, kita akan terima sebuah perjamuan. Seperti pada waktu perjamuan terakhir. Saudara, apa yang terjadi pada waktu perjamuan terakhir? Yesus memakan perjamuan itu dengan sebuah pengertian. Dia meminum cawan kehendak Bapa.
Dan pada hari ini, kalau setiap saudara mengangkat perjamuan, kita mau berkata, Tuhan, mampukan kami mengambil cawan kehendak Bapa. Bukan kehendakku, bukan yang aku mau, tapi yang Engkau mau. The blood. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood. The blood Hanya karena darah. that give me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain. To the deepest valley. The blood. That give me strength from day to day. Darah itu akan membuat kita sanggup menyelesaikan semua kehendak Bapa. His The love, blood. for it reaches to the Engkau akan dibawa naik sampai ke tempat yang paling tinggi. Tapi saudara akan dibawa juga turun, melewati desa-desa, bahkan ke tempat yang orang lain tidak mau pergi. Kita akan ada di situ untuk menyelesaikan destiny. Tidak ada satupun dari kita punya kekuatan untuk menyelesaikan kehendak Bapa kecuali the blood. Darahnya menyatu dengan darah kita, dan itu menjadikan kita mampu menyelesaikan semuanya. Saudara, darah itu menyelesaikan segalanya. Mulai hari ini kita punya hati Yesus, pikiran Kristus, dan perasaan Kristus. Tidak akan pernah saudara kehilangan kekuatan karena darahnya. Tidak akan pernah saudara kehilangan rencananya karena anugerahnya. Ini adalah tubuhmu yang dipecahkan bagi kami. Mulai hari ini kami dimampukan melakukan apa yang Tuhan mau. Ini adalah darahmu. Maka mulai hari ini kami memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus, sehati dan seritme dengan Kristus, menyelesaikan sampai tuntas. Maka kehendak Bapa itu pilihan kami. Berapapun harganya, dimampukan menyelesaikan tepat seperti yang Tuhan
Tuhan mau. Sampai tidak ada satupun dari kami yang akan berjalan sendiri, tapi diseret, dipaksa masuk dalam cawan kehendak Bapa. Sampai genap, sampai tuntas, sampai Injil ke seluruh dunia, sampai jalan lawatan terbuat, sampai lihat lawatan terbesar, sampai Yesus datang dan kita ada di awan-awan. Dan tidak ada satupun yang gugur, yang jatuh, karena darahnya jadi jaminan. Oleh darah dan jaminan anak domba. Dengan jarak Semua katakan sama-sama. Angkat tangan tanpa unity. Semua jemaat, semuanya menari, semua angkat tanganmu sama-sama tidak terputus. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan tanpa unity, tanpa unity. dengan jarak dan jaminan anak domba. Terus teriakkan. Dan tuntas dan utuh. Ini minta sampai semua. Seni Dada-dada. Jesus. dengan jarak dan jaminan anak domba. Jesus. Dan tuntas Semua, dan utuh. semua gandeng saudaramu. Tidak ada satupun dari kita yang akan jatuh atau berhenti di tengah jalan karena darah dan jaminan. Dengan jarak dan jaminan anak domba. Genap dan tuntas. Genap dan tuntas. Genap dan tuntas. Dan utuh. Genap dan tuntas. Genap dan tuntas. Dan utuh. Destiny. Tidak ada satupun dari kami yang akan berjalan sendiri. Tapi kami akan berjalan satu ritme, satu hati, satu detak jantung. Dengan engkau dan keluarga kami, keluarga Patra, bahkan keluarga kerajaan Allah di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, makan dan minumlah. Genap dan tuntas. Amin. Silakan. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang Tov. Dan pada waktu sekali lagi Tuhan berkata, sebelum aku datang kedua kali, maka kita semuanya akan dipulihkan, akan dibentuk, akan dididik. Dan saudara jangan berpikir, karena dia sudah dekat, karena dia sudah akan datang, maka Tuhan akan biarkan kita jadi seperti apa adanya. Di satu sisi anugerah. Sehingga dia harus pakai anak-anak kecil. Dia harus pakai kita orang yang tidak mampu. Dia harus pakai kita orang yang sebenarnya tidak berani. Tidak tahan sakit. Tidak punya pengertian. Dia harus pakai kita. Karena waktunya sudah sangat singkat. Tapi di sisi yang lain, Alkitab berkata untuk diangkat.
Saudara harus sungguh-sungguh cemerlang. Saudara harus sungguh-sungguh berkenan. Saudara harus sungguh-sungguh putih, bersih, bahkan tidak bernoda dan tidak berkerut. Dan karena cintanya, dia akan proses kita. Kalau hari-hari ini saudara berpikir, karena dia sudah mau datang, maka semuanya akan enak. Saudara salah besar. Ini hari-hari engkau harus punya hati yang rela. Untuk setiap pisau itu. Memotong setiap kedagingan kita. Bahkan membunuh setiap keegoisan, kemarahan. Semua yang bukan dari Tuhan. Saudara harus rela. Kalau dia terpaksa menghancurkan lagi dan membentuk lagi, saudara harus rela. Kalau dia biarkan engkau dan utus engkau ke tempat-tempat yang paling mengerikan, saudara harus rela. Kalau dia tidak memberi apapun yang kau inginkan. Karena semua dia lakukan karena cinta. Dia tidak lakukan itu karena dia membenci saudara. Dia tidak lakukan itu karena kita jelek dan Tuhan tidak suka dengan kita. Tapi dia lakukan itu karena dia mau setiap kita mencapai destiny kita. Dia mau itu karena kita harus diangkat bersama-sama dengan dia. Siapa yang siap diangkat bersama-sama dengan dia? Siapa yang rela apapun. Kita mau berkata kerjakan Tuhan. Kerjakan yang harus kau kerjakan. Didik yang harus kau didik. Remukkan yang harus kau remukkan. Utus kemanapun engkau mau aku pergi. Karena engkau tahu. Aku mau. Saudara, Tuhan cuma butuh saudara mau. Karena selebihnya itu urusan Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mulai belajar tentang tentang Tof. Yang pertama ada dalam Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara, kalau saudara baca di sini dikatakan saudara sungguh amat baik. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya sebenarnya begini, Tuhan buat. Semuanya sudah terjadi. Terus Tuhan itu jalan. Tuhan jalan, Tuhan mulai ngecek. Berfungsi. Tepat. Semuanya seritme. Kerja. Seperti seharusnya. Itulah Tof. Di dalam hidupmu Tuhan kasih karunia. Di dalam tubuh kita Tuhan beri urapan. Di dalam hidup kita Tuhan kasih pengertian. Di dalam hidupmu Tuhan kasih hikmat. Di dalam hidupmu Tuhan kasih kekayaan. Di dalam hidupmu Tuhan kasih kesempatan. Saudara, dan Tuhan beri banyak dan sangat banyak dan amat banyak. Tapi hari-hari ini, kalau Tuhan jalan, Tuhan lihat apakah talentamu berfungsi seperti seharusnya. Mungkin kalau saudara seorang penyanyi, Tuhan bilang, nak, suaramu aku kasih untuk tiap pagi nyanyi nyembah. Tapi itu tidak pernah terdengar. Itu hanya terdengar pada waktu saudara melayani di tempat ini. Tapi saudara tidak pernah terdengar suaramu.
waktu engkau sendirian, maka itu bukan tauf. Tidak berfungsi. Tuhan kasih saudara kesempatan berkat sangat banyak. Dan saudara mungkin ada puluhan M. Tapi itu semua didepositkan. Bahkan dikirim ke luar negeri karena kita takut. Dengan bunga sangat kecil. Padahal pekerjaan Tuhan sudah sangat banyak menanti. Tapi kita tidak rela. Kita pegang kencang-kencang. Karena kita takut. Kalau terjadi sesuatu. Mungkin saya masih hidup 20 tahun lagi dan kita butuh. Dan waktu Tuhan datang. Tuhan bilang, simpan terus. Bukan itu nak. Aku kasih engkau. Bukan untuk itu. Dan Tuhan bilang, tidak berfungsi. Bukan tauf. Mungkin saudara seorang ibu yang dititipkan anak-anak. Memang anak-anakmu nakal. Atau anak-anakmu sudah mandiri. Dan saudara tidak pernah didik. Saudara bapak yang terlalu sibuk. Padahal anakmu adalah generasi Yoel. Tuhan punya destiny. Bahwa anakmu akan jadi seperti Samuel dari sejak kecil menyampaikan firman. Tapi kau tidak pernah ajak ke pelayanan. Engkau tidak pernah ajak dia untuk baca Alkitab bareng. Engkau tidak pernah tumpang tangan. Maka namanya saudara tidak tauf. Tidak berfungsi. Saudara saya jadi seperti ini. Biar bagaimana adil orang tua saya. Sejujurnya saya berkata. Orang tua saya lah yang membuat sebuah fondasi yang sangat ajaib. Membuat Tuhan bisa bawa saya setinggi yang Tuhan mau. Saudara saya punya 2 orang tua yang bertolak belakang. Dan itu membuat sebuah fondasi yang sangat ajaib. Istilah saya satu mukul, satu ngebor, saudara. Dan saya bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur. Anehnya saudara, itu ayah saya lakukan dalam tanda kutip. Dan ibu saya lakukan dalam tanda kutip. Dalam ketidakmengertian mereka. Saudara pada waktu saya kecil, ayah saya itu galak. Belum seperti Pak Yusak sekarang. Kalau Pak Yusak sekarang tuh lemah lembut, rendah hati, panjang sabar. Ini Pak Yusak perjanjian baru, anugerah. Anugerah. Dan anugerah saudara. Tetapi saudara dengan saya, itu Pak Yusak perjanjian lama saudara. Kelihatannya buruk. Dan dalam ketidakmengertian dia saudara. Saudara kalau saya dulu umur 3 tahun ya dibangunin. Enggak bangun saudara. Dia bawa rotan. Dibangunin kedua kali enggak bangun di rotan saya. Saudara saya masih ingat umur 3 tahun saya enggak mau ngabisin makanan. Saudara saya enggak suka makan dulunya. Saudara dan dia langsung bawa saya ke gudang gelap banget. Ditaruh nasi saya dan ditaruh saya di situ dan dia bilang. Pokoknya habiskan. Kalau sudah habis ketok pintu. Kalau belum habis kamu di sini. Saudara dan dia kunci saudara gudang itu. Gelap. Saudara dan dari pertama mau nangis karena saya tahu ayah saya keras. Akhirnya saya berpikir ya sudah tidak ada cara lain. Lebih baik makan cepat walaupun saya tidak suka. Dan saya ketok pintu. Saudara ada begitu banyak hal yang sebenarnya sangat-sangat saudara. Beliau buat dengan sesuatu yang sangat disiplin.
Saudara, dari sejak umur 3 tahun saya sudah mesti baca Alkitab, dibacain sama beliau. Kemudian kita mesti doa jam 5 pagi, jam setengah 2. Sampai saudara hari ini jam 5 pagi, setengah 2 dan malam. Saudara, kami harus puasa hari Rabu dan hari Sabtu. Saudara, beliau dulu mengajarkan sangat kencang. Saudara, dan setiap kali jam 12 atau jam 1 di meja makan, maka beliau akan cerita semua pengalamannya. Dan saudara, beliau tekankan satu demi satu. Semua pengalaman perjalanannya dengan Tuhan. Dan sesuatu yang sangat dalam hidup saya. Saudara, kalau dulu ya, misalnya saya bilang gini, Pak, hari ini enggak enak badan, enggak usah puasa ya. Saudara, enggak kayak sekarang. Kalau sekarang beliau begini, enggak apa-apa, Tuhan mengerti. Kalau dulu dia ngomong begini, jangan manja, gitu aja baru enggak enak badan, enggak puasa. Puasa, enggak mati enggak. Itu saudara. Tapi itu membuat sampai hari ini saya bersyukur. Ada sebuah dasar. Saudara, bayangkan saat itu saya umur 3 tahun. Ibu jari saya kena kanker. Dan beliau tanya dengan santai. Beliau berkata gitu, mau pakai obat? Berarti ke dokter, berarti dipotong tangan ibu jarimu. Kalau mau pakai iman, enggak usah nangis. Setiap sakit, teriak terima kasih Tuhan. Saudara, saat itu saya berpikir, pakai iman gimana? Tapi saya mikir dipotong lebih ngeri lagi. Saya bilang, Pak, kalau jempol saya dipotong terus gimana? Dia bilang begini, diganti sama plastik. Saudara, saya mikir diganti sama plastik gimana sih? Anak umur 3 tahun juga sudah jelek. Dipotong. Saya bilang, dan itu malam-malam jam 3, jam 4 kalau sudah sakit. Itu sudah nahannya, sudah itu membuat tidak bisa tidur. Itu sembari ngangkat jempol, sembari bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Makin sakit makin bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beliau temenin dan bilang terus, percuma nangis. Ayo bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, beliau membuat itu sebuah fondasi. Sampai hari ini, saya melatih diri saya untuk tidak cengeng. Kalau apapun terjadi, saya bilang, tahu diri ya ini. Lu itu bukan siapa-siapa. Lu dipilih ya. Cuma karena Tuhan kepepet aja gak ada yang berani nekat kayak lu. Tapi kalau soal kebaikan, soal tata tertib, soal kepandaian, mungkin kamu paling akhir dari semua. Dan saya selalu berkata, Tuhan tidak butuh saya. Kalau cuma untuk khotbah, Tuhan bisa pakai ayam. Dan kalau ada ayam bisa berkhotbah, bisa ngomong seperti zaman Bileam, maka seluruh dunia akan bertobat. Betul enggak? Karena itu saya bilang sama diri saya, ingat ya, Bileam pernah lihat keledai bicara. Sampai kapanpun Tuhan tidak butuh saya. Saya butuh dia. Saya mesti tahu diri. Setiap kali saya lewati apapun, saya bilang bersyukur lu gak dibunuh Tuhan. Seharusnya Tuhan gak usah gaji, gak usah dengar doa kamu, gak usah lakukan apapun. Bahkan Tuhan gak kasih kamu makan, itu hak Tuhan. Karena saya sudah dibeli lunas dengan darahnya. Jadi gak usah cengeng dan nuntut dia. Untuk minta rumah, minta motor, minta jodoh. Tuhan kasih, mari bersyukur dengan sangat. Tapi Tuhan tidak kasih,
Jangan biarkan hati ini sedikit pun berani nuntut. Berani mempertanyakan Tuhan. Kalau saudara tidak latih dirimu hari-hari ini seperti itu, saudara tidak nyampe. Setiap kali saudara punya apapun, saudara punya uang, belajar tanya Tuhan fungsinya untuk apa. Setiap saudara punya talenta berkata targetmu apa dengan talentaku. Setiap saudara punya pekerjaan, saudara bilang Tuhan aku mesti ngapain di pekerjaanku. Target rohanimu apa? Karena tof itu artinya berfungsi. Tof itu artinya tepat. Sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan dia akan check and recheck hari-hari ini. Saya bersyukur punya ibu yang dari kecil memaksa saya pelayanan. Ibu saya berbeda sama ayah saya. Kalau ayah saya membentuk saya soal karakter kuat. Saudara, sama Tuhan melekat. Dalam apapun ayah saya selalu tanya begini. Sudah tanya Tuhan? Sudah ngomong sama Tuhan? Tuhan ngomong apa? Itu pertanyaan tiap pagi saudara. Pertanyaan tiap pagi duduk di meja makan dia nanya gini. Tadi malam Tuhan ngomong apa? Dari ndak nangkep Tuhan. Sampai itu jadi habit. Setiap hari. Sampai hari ini. Selalu ada di hati Tuhan. Kamu mau apa? Sampai hari ini. Itu sampai jadi habit. Dulunya pertanyaan ayah saya. Lama-lama itu jadi pertanyaan saya. Kalau saya dibangunkan Tuhan jam 3, jam 4. Begitu bangun duduk pertama kali yang keluar dari mulut saya gini. Tuhan engkau mau apa? Itu jadi sebuah habit. Ibu saya meletakkan dasar yang berbeda. Saudara dari kecil, dari umur 3 tahun. Saya itu sudah dibawa saudara ke panti asuhan, panti jompo, panti orang cacat. Saudara ibu saya seringkali masak buat orang-orang miskin, buat panti jompo, panti cacat, panti asuhan. Saudara dan dia bawa saya. Sebenarnya saya tidak pernah suka. Tidak pernah suka. Saudara berapa kali kalau saya diajak ibu saya sebenarnya saya ngomel, saya marah. Apalagi saudara kalau di tempat panti cacat. Itu seringkali saudara maaf kata ada anak-anak yang ngeluarin ludah terus. Saudara dan dia nempel-nempel saya. Saat itu saya pikir saya tidak suka. Ada yang tangannya kan gerak-gerak sendiri saudara. Dan tangannya pengennya sih memegang saya. Tapi karena gerak-gerak sendiri kayak orang dikaplokin. Blok, blok, blok gitu saudara. Dan saya tidak suka. Tapi saya bersyukur. Ibu saya selalu berkata begini. Bersyukur kamu tidak seperti mereka. Bersyukur kamu tidak di panti asuhan. Karena kamu punya lebih. Kamu harus berkati mereka. Saudara biar bagaimanapun. Itu sebuah fondasi. Itu membuat saya sampai hari ini. Kalau lihat di badan, lihat di kaca saudara. Terus ngomong gini. Ya ampun ini badan kenapa sih enggak kurus-kurus gede gini. Terus ingat sadar. Bersyukur lu sehat. Masih ya cerewet. Saudara saya itu lebih banyak memaki diri saya sendiri. Daripada marahin saudara. Saya kalau marahin saudara ya itu sebenarnya itu masih saya tahan 90%. Segini nih masih 90% saya tahan loh saudara. Saudara itu cuma dapat 10% dari kalau saya marahin diri saya sendiri. Ya kalau anak-anak saya dapat 30%. Mahanaim dapat 30% dari kegalaan saya.
Kalau jemaat dimanapun yang lain cuma dapat 10%, saudara. Tapi kalau buat diri saya sendiri, saya omelin di depan kaca tuh saya tunjuk-tunjuk. Saya bilang ini waras ya, waras. Gak usah melok, gak usah manja, gak usah namanya berjasa. Lu ya tahu diri. Saudara, kalau saya sama diri saya, udah saya maki-maki. Tapi saya bersyukur. Itu dasar membuat saya ngerti siapa saya. Seberapa banyak saudara tanamkan ke dirimu, tanamkan ke anak-anakmu sebuah fondasi untuk hari-hari ini rela dididik, rela diseret, rela ditarik, rela dibentuk sampai tof. Ada hari-hari saudara, kalau saya ini kepala saya pusing, capeknya setengah mati. Ngangkat badan itu saya sakit semua. Saudara, dan setiap begitu saya ngomong dengan diri saya. Kalau kamu masih boleh melayani, itu anugerah. Kalau kamu masih boleh melayani, itu kehormatan. Kalau kamu masih boleh melayani, itu tanggung jawab. Apa yang kamu rasa sakit, pegel, linu, apapun. Itu tidak ada artinya. Malu kalau ketemu Paulus. Yang habis dilempari batu jalan ngabarin Injil. Saya ngomong ke di sini, malu. Kalau di sini pusing masih ada paramek. Paulus nggak pakai paramek. Saudara, saya ngomong sendiri malu. Kalau hanya masalah nggak mood, nggak nari. Malu. Kalau hanya alasan gue sebel sama dia, jadi gue gak bisa nari separuh hati. Itu saudara harus bilang ke diri saya, diri sendiri. Gue ini harusnya dirajam. Karena cuma soal perasaan saja. Tidak bisa memberikan yang terbaik. Kalau saudara semua, hari-hari ini Tuhan, saudara sejujurnya nih ya, Tuhan masih ngomel. Dari hari Minggu, hari Senin, dan tadi malam. Tuhan masih punya banyak daftar. Yang Tuhan berkata. Tuhan berkata sama saya. Nak, mereka minta lawatan. Tahukah yang artinya lawatan berapa harus dibayar? Paulus membayar dengan masuk gua singa. Paulus berkata dia melawan singa. Dipukul 39 kali berkali-kali. Dirajam batu. Kena karam kapal. Paulus lewati itu semua, nak. Dan kau apa? Cuma masalah sakit hati cembetut. Aku disakitin di gereja. Di gereja kagak ada yang nyata. Aku sih mau nari, tapi pasanganku nyebelin. Aku mau main musik, tapi tadi pagi berantem sama istri, gue lempar sandal. Tuh kalau Paulus lihat saudara model begitu ya. Paulus ngomong begini, malu. Seharusnya gak usah berdiri dan ngaku jadi hamba Tuhan. Malu. Lihat apa yang diletakkan oleh Abraham, anaknya. Lihat apa yang dialami oleh Petrus. Disalib terbalik. Lihat apa yang dialami oleh Daniel. Ini belum bilang tentang rasul-rasul. Ini belum bilang tentang Maria Ether. Yang 7 anaknya mati. Karena dia pelayanan di tempat-tempat yang ada wabah penyakit. Dan dia tetap berdiri. Di saat anaknya mati.
Satu demi satu. Setiap kali dia berdiri. Tidak ada satu kata pun berkata, kenapa engkau ambil anakku? Dia berdiri dan berkata, engkau yang memulai. Engkau yang menyelesaikan. Dan dia hanya berdiri dan berkata, Tuhan, siapa aku? Wanita bodoh yang kau pakai. Tuh hadirat Tuhannya. Orang rebah. Saudara, itu kalimat pembukaannya. Dia sering kalinya berdiri dan berkata, siapa aku? Wanita bodoh yang kau pakai. Dan hadirat Tuhan begitu keras. Sampai orang pernah rebah dalam hadirat Tuhan. Sebanyak 10.000 orang selama 10 jam. Semuanya mendapat penglihatan. Dibawa ke surga. 10 jam semua rebah 10.000. Bayangkan. Se-HS. Tidak ada musik, tidak ada penyembahan, tidak ada doa. Dia mengangkat tangan selama 10 jam. Tidak turun tangan. Ini orang-orang yang ngerti. Harganya sebuah lawatan. Dan ini tof. Tapi hati kita. Bahkan uang pun tak rela keluar. Beberapa dari mereka jual semua. Mereka jual rumah, apapun yang mereka punya. Ladang. Dan ditaruh semua di pelayanan. Tidak ada yang bayar. Mereka jalan kaki. Kartini Kulman seringkali sampai tidak pakai hotel. Dia hemat uangnya untuk pelayanan. Dan dia tidur di kandang-kandang kuda. Sampai akhirnya Tuhan angkat. Dia lakukan itu 7 tahun. Tiap kali dia tidur di kandang kuda. Karena semua uangnya buat pelayanan. Masihkah kita menuntut apapun dari Tuhan? Buat kita ngerti. Tof. Berfungsi. Berfungsi. Kita lihat yang kedua. Saudara, arti tof yang kedua yang saya mau bagikan buat saudara. Adalah Ulangan 5 ayat 29. Saudara, pada waktu itu hadirat Tuhan sampai begitu kencangnya di atas gunung. Dan Tuhan berkata, bahkan kalau ada binatang saja mendekat, lempar dengan batu. Karena Tuhan berkata sampai binatang harus kenal hadirat Tuhan. Yang rasain hadirat Tuhan tidak cuma manusia. Anak-anak semua. Dan mereka semua gemetar. Dan Ulangan 5 ayat 29 dikatakan. Kiranya hati mereka selalu begitu. Yakni takut akan daku. Dan berpegang pada segala perintahku. Supaya baik keadaannya. Mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Saudara, saya mau kasih sebuah statement dan saya harap saudara menangkap. Seberapa tof keadaanmu, seberapa engkau takut akan Tuhan dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau.
Saudara, Tov di sini adalah kelimpahan. Tov di sini saudara adalah semua kesehatan. Tov di ayat ini berkata, aku beri shalom, the best apapun dalam hidupmu. Saudara, di sini bukan Tov yang pertama. Tov yang pertama adalah berfungsi. Tov yang kedua ini artinya engkau menerima semua yang terbaik. Mulai dari destiny. Mulai dari keuangan yang sangat berlimpah. Mulai dari grace. Mulai dari perkenanan. Tapi ada syaratnya. Dan syaratnya adalah takut akan Tuhan. Dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, takut akan Tuhan itu bukan begini. Kalau datang doa, gemeter Tuhan. Bukan, saudara. Takut akan Tuhan itu di dalam. Banyak orang takut sama Bu Iin. Terus tegang. Kalau ketemu Bu Iin udah tegang, saudara. Terus kemudian belum apa-apa nih di kebaktian. Sudah ngomong begini, bisik-bisik di belakang. Nanti salah lagi. Sudahlah, saya enggak mau mimpin pujian. Saya enggak mau main musik. Pokoknya kalau Bu Iin, saya enggak mau. Karena nanti pasti disalahin. Nah, kalau saudara sikap takutnya seperti itu ke Tuhan. Saudara makin salah, percayalah. Banyak orang tanpa sadar takutnya seperti itu. Mereka bilang dengan marah. Tuhan maunya apa sih, aku gak ngerti. Ini salah, itu salah. Saya gak diberkati. Apa sih? Apa yang kurang? Yang kurang tahu diri namanya. Yang kurang banyak. Kalau saudara mau takut akan Tuhan itu begini. Saudara, tiap saat saudara bilang, Tuhan, aku takut banget nyakiti hatimu. Setiap pagi atau setiap kebaktian Mahanaim. Kalau saya duduk ya, di Mahanaim kita duduk di bawah. Begitu saya duduk di bawah, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak adil, kalau langit tidak terbuka, habislah Mahanaim. Dan begitu saya duduk, saya di roh saya menengadah ke atas. Dan kalau saya lihat di atas Mahanaim, di roh, itu tertutup. Saya akan langsung berlutut. Atau saya ambil banner, saya keliling. Saya akan langsung nangis dan berkata di dalam, Tuhan, Kau boleh marah, Kau boleh hardik aku. Engkau boleh apapun. Tapi jangan pernah tutup langit di atas Mahanaim. Engkau mau rendahkan, Kau mau injak kami. Saya bahkan berkata, Engkau mau bunuh aku. Kau mau bunuh anak-anakku. Tak masalah. Tapi jangan pernah tinggalkan. Kok saudara berkata, Bu, kok ibu anaknya juga dikasih-kasihin buat dibunuh. Iya, anak saya pertama sudah dibunuh Tuhan kok. Saudara mungkin berkata, kenapa? Anak saya yang terakhir, saudara yang Levi, saya pelayanan di Bantar Gebang. Dan dia kena virus yang di Bantar Gebang. Virus itu membuat menggerogoti semua yang di dalam. Seperti sampah. Saudara itu digerogotin sehingga paru-parunya makin hari makin rusak. Semuanya. Dan pada waktu itu terjadi, semua orang berkata, kalau kamu punya iman, kenapa kamu tidak berteriak minta kesembuhan? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak sembuhkan anakmu? Kalau kamu pelayanan benar,
Kenapa dia biarkan itu terjadi? Tapi dari sudut saya, begitu saya tahu anak itu cacat di dalam kandungan, hari itu saya pulang. Saya main keyboard. Dan lagu yang saya nyanyikan takkan pernah aku bawa selain yang terbaik. Saya bilang saya tidak akan nanya kenapa. Saya tidak akan protes, jangan. Saya bahkan tidak berdoa satu patah pun untuk berkata sembuhkan anakku. Saya berkata saat itu, aku percaya Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik. Saat itu orang tua saya datang. Dan ibu saya sebagai seorang ibu nenek, dia ngotot terus berkata doa minta kesembuhan. Yuk doa minta kesembuhan. Dan saya tahu itu melukai hatinya. Tapi saya bilang begini, Mah please pulang. Please pulang ke Bandung. Biarkan ini antara aku dan Tuhan. Dan hari-hari itu, setiap kali saya gendong dia, saya bilang, nak, yuk nyembah Tuhan. Sesakit apapun. Seluruh badannya penuh infus, penuh semua. Saya cuma bilang, ayo nyembah Tuhan. Seringkali saya begitu kesakitan lihat dia. Saat itu saya pendarahan karena saya stres. Nahan sakit lihat dia. Tapi saya tidak minta satu kata pun. Sembuhkan. Saya bilang Tuhan, di saat-saat seperti ini, hatiku percaya. Engkau tahu yang terbaik. Dan setiap kali saya angkat dia, saya bilang, lakukan yang kau mau lakukan. Lakukan. Sampai satu titik, saya lihat Tuhan nangis. Dan Tuhan bilang, aku harus bunuh anakmu. Bawa dia pulang. Karena ini tuntutan sebagai seorang pemimpin. Dia harus rela menyerahkan anaknya dengan ucapan syukur. Tanpa kerutuan. Tanpa protes. Tanpa penyesalan. Tanpa kemarahan. Pada waktu itu bersamaan dengan dokter berkata, sudah tidak ada harapan. Dia sudah 9 kali mati, dipompa hidup lagi. Dan dokter berkata, cacatnya sudah sangat banyak. Di dalam semua organnya rusak. Damage di kepalanya sudah sangat banyak. Dan dokter berkata, bawa pulang saja Bu. Tinggal tunggu waktunya. Hari itu saya bawa pulang. Dan malam itu, sepanjang malam saya tidak tidur. Saya peluk anak saya. Dan saya nyanyi sepanjang malam. Pada waktu saya melihat kakinya mulai membiru. Pada waktu saya lihat, satu demi satu tangannya mulai kejang. Saya terus nyanyi, nyembah, saya terus teriak. Ini cintaku Tuhan. Ini percayaku. Ini tekadku. Takkan pernah aku bawa selain yang terbaik. Malam itu jam 2 malam. Malaikat Tuhan berdiri di kiri kanan. Dan malaikat Tuhan bilang, kasih ke aku. Di roh saya angkat
Dan saya bilang, ambil. Jadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Detik itu anak saya tarik nafas panjang. Dan langsung hilang. Dan saya lihat Tuhan di atas. Gendong dia. Hari-hari ini. Setiap kali. Saya bicara tentang lawatan. Selalu dia datang bersama para malaikat. Dan dia selalu senyum dan berkata, Mama, sedikit lagi. Teruskan. Sedikit lagi. Teruskan. Saudara, dia sudah jauh lebih tinggi dari Joshua. Saya sering godain Joshua. Dia bilang, saya bilang, untung Levi naik ke surga. Kalau enggak kamu kalah tinggi, kalah ganteng. Saya bilang. Namanya Levi, saudara. Dan dia jauh lebih tinggi dari Joshua, lebih ganteng. Dan setiap kali dia selalu bilang. Dan saat ini dia datang bersama malaikat. Kalau saudara bisa lihat. Ada ribuan malaikat di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi dia bilang, sedikit lagi. Sedikit lagi. Cawan doa itu penuh. Dan lawatan itu terjadi. Dan lawatan itu terjadi. Sedikit lagi. Tapi untuk memenuhi cawan doa itu. Dibutuhkan takut akan Tuhan. Dibutuhkan melakukan apapun yang Tuhan mau. Saudara, doa tidak pernah sekedar di mulut. Kata sembahyang atau doa itu pertama kali muncul. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, bawa anakmu Ishak. Anak yang paling engkau kasihi. Buat naik. Dan persembahkan. Kalau saudara baca, Abraham bahkan tidak menunda. Abraham bahkan tidak tanya. Pagi-pagi benar. Dia suruh Ishak bawa kayunya sendiri. Lambang dari Yesus yang bawa salibnya sendiri. Dan dia jalan. Jalan. Saudara, kau bayangkan. Itu sembahyang. Orang tanya, Abraham bilang, aku sembahyang. Saya berdoa, saudara ngerti. Harga cawan itu penuh. Menyerahkan apapun yang Tuhan minta. Sampai sakit. Kalau saudara pikir sakit di saya. Cuma terjadi lalu, sampai hari ini. Semuanya. Semuanya. Setiap kali. Korban demi korban. Harus diletakkan. Dan saya tahu belum selesai. Belum selesai. Tapi sebuah kebanggaan. Kalau kita bisa sembahyang. Meletakkan, melakukan tepat yang Tuhan mau. Tepat yang Tuhan mau. Cawan doa, cawan kehendak Bapa harus penuh. Maka yang terakhir, saudara, yang terakhir, kata tov itu juga berarti, saudara.
adalah semuanya rukun diam bersama. Saudara, di dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hari-hari ini Tuhan mau kita nari lebih banyak bareng. Hari-hari ini Tuhan mau semuanya sama-sama, saudara. Kemarin dibagikan senjata itu bukan untuk saudara geletakkan. Di rumah untuk saudara angkat dan baca. Dan kalau saudara bawa sebenarnya untuk sampai akhir. Kalau besok saudara datang. Saya minta saudara bawa semua yang kemarin dibagikan. Bawa merah dan putih dan duduk di tempat kemarin saudara duduk. Karena besok di hari pelantikan. Kita mau penuhi semuanya. Walaupun saudara besok duduk di perpanggilan atau nanti sore. Saudara penuhi semua. Dengan semua senjata. Merah putih, hati emas. Karena kita mau berkata kita unity. Tidak ada satupun yang duduk. Sebagai penonton. Tapi kita sederap. Selangkah. Selesaikan yang Tuhan mau. Mari kita semua berdiri. Kalau saudara yang bawa senjata, saudara boleh angkat. Kita akan nyanyikan Tov. Sekali lagi lagu ini dibuat untuk berkata, buat kami sama-sama. Buat kami sama-sama menyelesaikan. Buat kami sama-sama. Rela dididik. Rela. Buat selesaikan. Penari boleh berjejer, mulai penari pasangan semua di depan. Junior di atas. Kemudian setelah itu penari single pria, terus semua tutup single wanita. Saudara, setiap kali semuanya kita akan narikan bersama-sama. Biar lagu ini menjadi sebuah cerita kita. Katakan dari hatimu, 5 tahun mendatang. Bungkus kami dengan kesetiaan. Bungkus kami dalam perkenanan. Kau boleh didik dan ukir kami. Sampai semua genap. Sampai semua tuntas. Katakan dari segenap hatimu. Dengan unity. Dengan hineni. Kami akan sembahyang dan sembahyang. Sampai cawan doa. Cawan kehendak Bapa tuntas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bawa kami dari masa ke masa. Semua berkata ini. Hati kami setiap masa kami nikmati. Mari bungkus kami dalam kesetiaan. Bungkus kami dalam jalan kemenangan. Hideni dan kemuliaan. Biar semua kita akan masuk dalam keintiman, dalam ketepatan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah jalan sendiri, tapi tepat di hati Tuhan. Kita akan terbang karena tidak ada waktu lagi. Melihat puncak wajah.
berhenti di tengah jalan. Tuhan akan bawa sampai puncak lawatan, puncak didikan, puncak karakter, puncak kemuliaan. Tuhan akan menghujani dengan anugerah dan keajaiban. Ketujuanmu